Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Nadia Agustina Nurul Hidayah dengan NPM 2024-29005. saya Dinda Slavina, NPM 2024-29006. Saya Najma Fauzia dengan NPM 2024-29070. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengawasan pemerintah daerah dari kelompok 9. Nah, langsung saja di sini ada otonomi luas, risiko penyimpangan, pasal 18 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 memberi daerah kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa pengawasan yang kuat, desentralisasi berpotensi menjadi celah bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat daerah. Nah, ada 4 jalur pengawasan, yaitu ada Kemendagri administratif, terus ada juga DPRD politis, dan juga BPK eksternal, dan Ombudsman independen. Nah, terus di sini juga ada konsep pengawasan good governance. Nah, di sini ada preventif dan represif. Pengawasan sebelum evaluasi, rancangan perda, dan setelah tindakan pemerintah diambil. Dan ada juga internal vs eksternal, organ dan dari dalam tubuh pemerintah sendiri atau lembaga luar pemerintah. Nah, ada juga otonomi desentralisasi. Nimatul Huda, pengawasan bukan ketidakpercayaan melainkan penjaga koridor hukum dan kepentingan umum. Dan ada juga good governance, UNPD, UNDP, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. Nah, selanjutnya Lalu di sini ada Kemendagri, kedudukan dan instrumen pengawasan Kemendagri. Di sini ada preventif, evaluasi rancangan perda, pajak retribusi, APBD, tata ruang. Sebelum ditetapkan, pasal 88 UU nomor 23 tahun 2014. Lalu ada represif, kewenangan membatalkan perda bermasalah. Kini dibatasi putusan MK nomor 137 tahun 2015 dan nomor 56 tahun 2016, wajib lewat judicial review MA. Lalu di sini ada APIP, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah, audit, review, evaluasi penyelenggaraan Pemda. Lalu di sini ada DPRD. Di dalam DPRD ada 3 instrumen pengawasan politis, yaitu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Hak interpelasi meminta keterangan kepada kepala daerah atas kebijakan penting dan strategis. Hak angket menyelidiki kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyampaikan pendapat menyatakan pendapat atas kebijakan kepala daerah atau kejadian luar biasa disertai rekomendasi. Lalu di sini ada BPK. BPK ini memiliki 3 jenis pemeriksaan keuangan. Ada pemeriksaan keuangan yang opini atas kewajaran laporan keuangan seperti WTP, WDP, TW, TMP, dan ada pemeriksaan kinerja seperti aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas program dan kegiatan Pemda. Lalu ada PDTT, pemeriksaan investigatif dan ketataan atas hal-hal tertentu di luar keuangan kinerja. Lalu selanjutnya ada Ombudsman yang akan dijelaskan oleh Najma. Ombudsman yaitu pengawasan independen atas pelayanan publik daerah. Bentuk maladministrasi yang diawasi yaitu ada penundaan berlarut, tindak menangani, permintaan imbalan, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak layak atau patut, pengabaian kewajiban hukum. Perbandingan keempat lembaga pengawasan yaitu ada aspek secara sifat, Kemendagri administrasi hierarkis, DPRD politisi, BPK eksternal konstitusional, Ombudsman independen atau pelayanan publik, objek yaitu Perda, Perkada, dan kebijakan, DPRD, Perda, APBD, dan kebijakan KDH, BPK, laporan keuangan daerah, Ombudsman, pelayanan publik daerah, output yaitu evaluasi atau pembatalan perda, rekomendasi hak angket yaitu DPRD, BPK yaitu opini IHPS, Ombudsman yaitu rekomendasi perbaikan, serta daya ikat yaitu
terbatas pasca putusan MK bergantung mekanisme politik yaitu DPRD, BPK yaitu mengikat wajib ditindaklanjuti, Ombudsman yaitu mengikat moral dan institusional. Nah, bisa ditarik kesimpulannya. Bahwa sistem pengawasan pemerintah daerah di Indonesia diselenggarakan secara berlapis oleh 4 lembaga utama, yaitu Kemendagri, pengawasan administratif hierarkis, DPRD, pengawasan politis representatif, BPK, dan juga ada Ombudsman. Mengikat yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk arsitektur pengawasan yang komprehensif. Nah, ada juga Kemendagri menjalankan fungsi pengawasan administratif melalui mekanisme evaluasi dan pembatalan perda serta pembinaan APIP daerah. Nah, lalu di sini saya akan menyimpulkan tentang DPRD. Bahwasanya DPRD sebagai lembaga pengawas politis memiliki instrumen yang kuat berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, kalau BPK sebagai auditor eksternal konstitusional memiliki kewenangan yang paling kuat karena bersifat konstitusional dan hasil pemeriksaannya wajib ditindaklanjuti. Serta Ombudsman yaitu mengisi ruang pengawasan yang tidak terjangkau oleh ketiga lembaga lainnya, yaitu pengawasan atas kualitas pelayanan publik. Tantangan utama Ombudsman adalah lemahnya kewenangan eksekutorial dan keterbatasan jangkauan ke daerah-daerah terpencil, serta secara sistematik pengawasan pemerintahan daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, inkonsistensi tindak lanjut, dan lemahnya independensi APIP daerah. Permasalahan ini memerlukan penanganan komprehensif melalui informasi, regulasi, dan kelembagaan. Sekian dari Ada lagi tambahan dari kelompok kami untuk yang terakhirnya, yaitu jadi inti pembahasan dari sekolah ini adalah bahwa otonomi daerah memberi kewenangan luas pada daerah, tetapi juga memberi risiko penyimpangan jika pengawasannya lemah. Karena itu, pengawasan dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah tetap sesuai hukum, akuntabel, dan tidak melanggar kepentingan umum. Nah, juga rangka Nah, di sini kerangka teoritisnya menjelaskan bahwa pengawasan dalam hukum administrasi negara terbagi menjadi preventif dan represif dan serta internal dan eksternal. Dan laporan juga mengaitkan dengan konsep desentralisasi dan good governance, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipasi, responsif, dan taat hukum. Dan selanjutnya, Kesimpulan besarnya adalah bahwa pengawasan pemerintahan daerah di Indonesia sudah dibangun secara berlapis, namun belum sepenuhnya efektif. Keempat lembaga tersebut saling melengkapi. Kemendagri mengawasi administrasi, DPRD mengawasi politik dan anggaran, BPK mengawasi keuangan, dan Ombudsman mengawasi pelayanan publik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kami juga sedang masih belajar, dan mohon maaf jika kekurangannya terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.